Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum materi kita mulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja ya, Ibu pimpin berdoanya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu cek dulu ya daftar kehadiran kalian. Langsung saja ya. Abdul Rosid, Ahmad Wahyu, Atika, Afif, Bayu, Bima, Cahyo, Chandra, Desti, Endras, Galuh, Habib, Intan, Kaludra, Khairul Sabil, Kristina, Nia Damayanti, Mila Ayu Minanti, Muhammad Faiz, Muklis Ogam, Nanda Naufal Rizki, Teguh Trianto Atmojo, Setiawan Cahyono, Wahyu Rizki Dermawan, Wida Armila Astuti. Baiklah, sudah selesai Ibu absen. Di sini tertera yang hadir ada 23 siswa dan yang tidak hadir 2 orang. Ini bagaimana keterangannya? Tanpa izin atau bagaimana? Oke, langsung saja ya. Berarti ini Ibu Alfa. Ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah untuk memahami tentang macam-macam kekuasaan negara dan bagaimana pembagian kekuasaan negara di negara Indonesia. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Namun alangkah baiknya dulu kita mengetahui apa itu pengertian dari kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai suatu bentuk keadilan dan kemakmuran, juga keteraturan serta wewenang untuk menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasa dari negara lain. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kekuasaan negara. Kita berangkat dari teori John Locke sama Montesquieu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang teori dari John Locke dulu. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Di sini kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Nah, kalau untuk kekuasaan federatif itu adalah kekuasaan yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Ini menurut teori John Locke ya. Selanjutnya kita membahas tentang materi dari teori Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita berangkat dari teori John Locke itu juga 3, Montesquieu juga 3, tetapi di sini ada perbedaan, yaitu terletak pada federatif dengan yudikatifnya. Ibu langsung saja ya menjelaskan tentang yudikatif. Yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mengadili atau untuk mengawasi dari 2 kekuasaan ini, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Nah, untuk teori Montesquieu ini adalah apa ya namanya? Penyempurnaan dari teori John Locke. Untuk teori Montesquieu ini disebut juga dengan trias politika. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Ibu lupa menulis kekuasaan vertikalnya. Sini aja ya, kekuasaan vertikal. Vertikal. Baik, Ibu akan menjelaskan kekuasaan horizontal. Baik, kekuasaan horizontal itu adalah kekuasaan di mana setiap kekuasaan itu setara atau sederajat. Ini biasanya terletak di pusat.
Pembagian dari kekuasaan horizontal itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu kekuasaan konstitusi, eksekutif, yudikatif, legislatif, moneter dan fiskal, serta eksaminatif. Ibu akan jelaskan masing-masing dari kekuasaan ini. Kekuasaan konstitusi adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1. Yang berhak untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar itu adalah lembaga MPR. Ini, Ibu tulis di sini ya. MPR itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 3 ayat 1. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ini dipegang oleh presiden. Kalian bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 4 ayat 1. Itu dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden. Terus kita lanjut lagi, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ini dipegang oleh MA dan MK. Itu dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan pada pasal 24 ayat 1. Selanjutnya kita membahas tentang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini dipegang oleh lembaga DPR. Kalian bisa lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat pada pasal 20 ayat 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan moneter dan fiskal. Kekuasaan moneter dan fiskal ini adalah biasanya yang berhubungan dengan keuangan dan fiskal. Ini biasanya dipegang oleh lembaga Bank Indonesia. Kalian bisa lihat dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat pada pasal 23D ayat 1. Selanjutnya itu kekuasaan eksaminatif. Apa itu kekuasaan eksaminatif? Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan tentang pengelolaan keuangan yang mana dalam Undang-Undang Dasar itu dijelaskan pada pasal 23. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan vertikal. Ada yang tahu apa itu kekuasaan vertikal? Kekuasaan vertikal itu adalah kekuasaan yang bertingkat. Maksud bertingkat itu adalah dia berurutan dari yang tertinggi itu menuju yang terendah. Kalau untuk di Indonesia itu berurutan dari negara ya, baru ke tingkat provinsi, baru ke tingkat kabupaten atau kota. Nah, untuk kekuasaan vertikal ini dimulai dari negara. Negara itu biasanya kan kita tahu sendiri kalau untuk negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Nah, makanya disebut di sini dengan kekuasaan vertikal. Kenapa disebut kekuasaan vertikal? Untuk yang berkuasa di bawah dari negara ini kan ada provinsi sama kabupaten atau kota. Itu harus tunduk kepada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan negara yang dipegang oleh presiden. Kekuasaan provinsi itu dipegang oleh gubernur. Selanjutnya kabupaten itu adalah bupati. Untuk kota adalah wali kota. Nah, ini disebut vertikal. Kenapa disebut vertikal? Itu dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa lihat di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, untuk kabupaten atau kota itu biasanya diberi kekuasaan yang disebut dengan otonomi daerah. Tetapi walaupun dia punya wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri, namun ada beberapa yang tidak bisa diurus oleh pemerintah daerah karena itu bukan wewenangnya, tapi wewenang oleh dari pemerintah pusat. Itu seperti 1. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan. Yang kedua, agama. Yang ketiga itu adalah politik luar negeri. Politik luar negeri.
Yang keempat, moneter, dan pista. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ibu jelaskan. Kalau misalnya masih kurang jelas, nanti bisa Ibu jelaskan apa yang disebutkan dengan pertahanan dan keamanan itu. Materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini mungkin sampai di sini saja. Untuk minggu depan, Ibu tugaskan kepada kalian untuk merangkum dari apa yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Rangkumannya bisa kalian kumpul secara kolektif minggu depan ya, saat pelajaran Ibu dimulai di pagi hari juga. Nah, untuk kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan mungkin sampai sini saja penjelasan dari Ibu, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.